Nggak usah. Ini Islam ini datanya akurat. Quran, referensi, hadis, pembenaran Quran. Jadi nggak bisa main-main dalam Islam. Kalau di Kristen omong kosong hari Minggu pagi, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Saya bikin kok. Palsu semua nih, omong kosong, nggak ada yang betul, palsu. Lapor saja, coba lapor. Orang Kristen lapor. Oh, nggak berani lapor. Ahok cuma 1 ayat Al-Maidah, dikurung. Ini ribuan ayat. Bagaimana saya tidak tahu? Saya di atas mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, firman saya, Yahya dan teman-teman yang buat. Ahmad. Waktu Nabi Isa menyampaikan nubuah, risalah, informasi tentang datangnya Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasulullah sudah ada atau belum pada waktu itu? Waktu Nabi Isa menyampaikan nubuah, qala ini Abdullahi ataniyal kitabah waj'alani nabiyah. Saya ini, kata Isa, hamba Allah. Allah atani al-kitab, memberi aku kitab. Give me Bible, give me gospel. Memberi aku kitab. Waj'alani nabiyah, the messengers of prophets, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Jokowi berangkat ke Korea Selatan 2 minggu. Waktu Jokowi berada di Korea Selatan, istana negara kosong atau ada Jokowi? Pada waktu dia pergi ke Korea Selatan berarti istana kosong. Yang dimaksud dengan teologi sungsang, teologi sesat, teologi berbohong, teologi menipu, itu yang dilakukan Kristen. Katanya Tuhan sudah turun dalam bentuk dan rupa manusia. Ini saya kasih contoh, jangan jauh-jauh. Kopi ini, kopi dari beberapa campuran. Tapi kalau kopi yang sebenarnya bukan ini. Kopi yang sebenarnya itu ada di kebun dan dia punya buah, robusta, arabica dan lain sebagainya, sesuai dengan para ahli yang akan meneliti. Kopi berarti biji-bijian kopi. Tapi kenapa ini disebut kopi? Sama dengan kita menawarkan orang datang ke rumah kita, orang yang dari Eropa, kita nggak mungkin mengatakan dalam etika bahasa Inggris kan, kalau suruh minum please drink, itu bahasa drink, please drink itu kepada anak kecil ataupun kepada hewan. Tapi kalau ada tamu yang kita hormati, maka kita akan enjoy your coffee, enjoy your tea, enjoy your milk. Silakan kau nikmati kopi, silakan kau nikmati teh, silakan kau nikmati, enjoy your flight, nikmati penerbanganmu, fun, bersenang-senanglah. Dan ketika kopi ini sudah dicampur, sama dengan etika bahasa dalam Bible, dalam kitab. Karena kesulitan mencari data-data historik, kesulitan mencari data sejarah, akhirnya muncul ahli-ahli filsafat pada abad pertengahan. Nabi Isa sudah diangkat kurang lebih 200 tahun. Datang ahli-ahli filsafat, Matius, Markus, Yohanes, yang dipimpin oleh satu ahli filsuf, doktor di bidang hukum Romawi, lahir pada tanggal 2 Masehi, menempuh pendidikan filsafat doktoral, bahkan dia pernah 10 tahun di tanah Arab. Dia katanya mengaku mendapat ilham. Dialah yang mengejar semua pengikut Nabi Isa dieksekusi mati tanpa melalui pengadilan Romawi. Dengan cara apa? Disalibkan. 65 sebelum Masehi, Romawi sudah menduduki Urusalim. Romawi sudah menduduki Urusalim, atau orang awam menyebutnya Yerusalem. Jangan saudara berpikir bahwa Ustadz Yahya selama ini nggak pernah menyampaikan. Kalau saya sampaikan berat. Saya nggak mau tuh sampaikan Matius mengatakan begini, itu kan teori bohong semua. Kenapa kita ikuti? Jadi pikiran tolol kita. Makanya bukan teologi tololo, bukan teologi theos and logos. Artinya bahasa Yunaninya
Theos Tuhan, logos kata-kata firman Allah. Yang bukan teologi, yang betul adalah tolologia. Saya begini keras ceramah ke sana kemari, orang Kristen nggak lapor saya ke pengadilan. Coba lapor saya. Baru doktor saya akan muncul. Kalau cuma di masjid kan nggak usah lah sombong. Banyak orang Islam pintar, lebih pintar saya. Nggak usah. Ini Islam ini datanya akurat, Quran, referensi, hadis, pembenaran Quran. Jadi nggak bisa main-main dalam Islam. Kalau di Kristen omong kosong hari Minggu pagi, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Saya bikin kok. Palsu semua nih, omong kosong, nggak ada yang betul, palsu. Lapor saja, coba lapor. Orang Kristen lapor. Oh nggak berani lapor. Ahok cuma 1 ayat Al-Maidah, dikurung. Ini ribuan ayat. Bagaimana saya tidak tahu? Saya di atas mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, firman saya, Yahya dan teman-teman yang buat. Kacau. Hanya siapa yang murtad dari Islam tuh? Siapa? Iya, sudah dianggap. Jadi argumen dia, Pak, argumen keliru. Jadi rujukan, tolok ukurnya adalah kitab yang palsu, bukan Injil. Kalau Injil berarti dalam silsilah Nabi. Kalau kitab Kristen Injil berarti dalam silsilah Nabi dan dibenarkan oleh rukun iman, rukun Islam. Bukan rukun Islam, rukun iman berarti yang ketiga itu dihapus. Beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Mengapa nabi dan rasul? Karena jumlah nabi dalam Islam ada 124.000. Di dalamnya termasuk 25 rasul. Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Jadi ketika turun silsilah itu, ada yang ke-24 yang mempersiapkan jalan untuk datangnya Nabi kita Muhammad SAW adalah tadi As-Saff 61, Nabi Isa yang bernubuah, Nabi Isa yang berinformasi, Nabi Isa yang merisalahkan melalui kata-kata yang difirmankan Allah kepadanya. Karena Isa itu, Isa bin Maryamah Rohul lillahi wa kalimatullah. Isa itu adalah Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Datang ke dalam dunia dengan cara yang spektakuler. Dilahirkan tanpa konotasi seks, tanpa ada hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Posisi ini masih sama dengan kafir Kristen. Kristen juga percaya bahwa dia lahir, Maryam mengandung tanpa melalui proses biologis. Masih sama antara Bible dan Quran, masih sama. Tapi ketika dia tumbuh, Kristen Tuhan kan, posisi daripada orang Islam tetap menjadi